Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah kami SMP 91 Dompu ini telah melaksanakan IKM, implementasi kurikulum merdeka dari tahun 2022. IKM ini diharapkan akan membuat kemajuan terhadap proses KBM di sekolah kami. Siswa diharapkan lebih merdeka dalam hal belajar mengajar. Di samping itu juga, guru diharapkan dapat menerapkan metode pembelajaran yang inovatif sehingga menjadikan siswa-siswi kami di SMP 91 Dompu ini lebih maju menjadi siswa-siswi yang dapat menerapkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan, SPD, GR. Saya mengajar mata pelajaran IPS terpadu. Hari ini, saya akan mengajar di kelas 7 menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode cooperative learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Baik. Masih semangat? Masih. Semangat ya? Mari kita salam semangat dulu. Semangat? Semangat ya? Oke. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPS. Pada pembelajaran hari ini, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian ya. Oke. Didin. Akhir ya. Fitria. Haikal. Nila. Oke. Sudah kalian lengkap semua ya? Lengkap ya, oke. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang sosialisasi pada masyarakat yang berhubungan dengan sejarah lisan. Pernahkah kalian mendengar tentang cerita? Ada legenda Nyi Roro Kidul. Pernah kalian mendengar tentang cerita Malin Kundang? Pernah ya? Menurut kalian cerita dongeng tentang rakyat Palikerawi ini apa? Misalnya tentang cerita tentang orang-orang di Dompu. Cerita dongeng tentang apa yang pernah kalian dengar? Angkat tangan. Siapa yang masih ingat atau pernah diceritakan secara lisan oleh ayah atau ibunya? Cerita tentang apa? Misalnya dongeng tentang apa? Kalau secara lisan itu biasanya seseorang orang tua, misalnya ayah atau ibu, itu menceritakan secara lisan, bukan secara tulisan. Kalau secara lisan itu berhubungan dengan cerita-cerita masa dulu, masa lalu. Yang biasanya, pernahkah kalian mendengar cerita tentang misalnya Kote Laut Bapak, Kote Laut atau cerita yang lain misalnya. Tapi yang kita bahas hari ini adalah tentang cerita rakyat. Justru cerita rakyat itu kan sering kalian dengar tentang cerita rakyat. Misalnya tentang kalau secara nasional di daerah-daerah lain itu ada legenda Nyi Roro Kidul, ada Malin Kundang, ada banyak lagi cerita-cerita rakyat mulai dari Papua sampai Aceh. Itu banyak cerita yang kita bisa dengarkan. Oke, untuk memperdalam materi tentang sosialisasi, mari kita perhatikan dulu video di depan. Setelah kalian mempelajari lokasi melalui peta, sekarang sebagai makhluk sosial, kalian akan mempelajari materi sosialisasi dalam masyarakat. Agar kalian dapat bersosialisasi dalam masyarakat, tentunya kalian harus mengetahui tentang keadaan lingkungan sosial yang
Oke, perhatikan. Di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan dalam bentuk kelompok. Oke, kita mulai. Sebelum kalian melaksanakan, Pak Guru membagi kalian dalam bentuk kelompok, nanti 2 kelompok. Kita latih dulu konsentrasi ya. Konsentrasi. Ya, kita lakukan SPP. Sekarang Pak Guru perhatikan ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Oke, tepuk tangan semua. Di depan ini ada LK ya, lembar kegiatan siswa. Nanti silakan kalian bentuk kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, silakan kita masukkan ke sini. Buat lampunya, kamu ada belakang. Di lembar ini ada nama, ada judul cerita, misalnya tadi contoh Maling Kundang. Terus yang kedua, cerita Maling Kundang itu asalnya dari mana? Terus yang ketiga, dari cerita yang kalian pelajari, kalian dengarkan ceritanya, hikmah apa yang kalian pelajari? Misalnya pelajaran apa atau hal-hal apa yang tidak boleh kita lakukan dan boleh kita lakukan. Misalnya contoh Maling Kundang, itu anak durhaka, berarti kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Itu contoh hikmahnya, itu ya yang diisi. Silakan dikerjakan LK-nya masing-masing. Cari tahu di mana cerita tentang rakyat, bisa kalian buka HP, lihat di internet. Kamu bilang tadi kan Waduk Tandarahi di sini. Tulis Waduk Tandarahi. Ya, tulis di sini si monyet dan si di petani. Bahwa kita harus. Oke, sudah selesai ya? Sudah? Oke, sudah. Silakan sampaikan apa yang kalian pelajari, kalian dapatkan ke depan. Saya tunjuk untuk kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan. Judul cerita Si Monyet dan Petani. Daerah asal cerita rakyat Jawa Barat. Hikmat yang kalian dapatkan dalam bahwa kita harus menjadi seseorang yang rajin dan ulet dan dalam berusaha. Oke, hikmahnya adalah, coba diulangi. Dalam bahwa kita harus menjadi seseorang yang rajin dan ulet dalam berusaha. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan dulu. Oke, kita hari ini sudah melaksanakan pembelajaran tentang sosialisasi dalam masyarakat, yaitu sejarah lisan. Jadi, Pak Guru mohon kesan dan kesan dari kalian, apa hikmah yang kalian dapatkan dari mempelajari materi tentang sosialisasi dalam masyarakat tentang sejarah lisan. Oke, silakan Mila. Pagi ini Ya. kami sangat senang Ya. mendapatkan Mendapatkan apa? mendapatkan hikmah dari cerita yang kami baca. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan. Ya, itu yang bisa diambil oleh Haikal tentang sejarah lisan. Sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan kegiatan belajar mengajar, selanjutnya kepala sekolah memberikan beberapa masukan terkait beberapa hal yang harus dipertahankan, apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan pada kegiatan selanjutnya. Profil pelajar Pancasila diwujudkan dalam kegiatan baris berbaris di depan kelas.
Sebelum memasuki ruang kelas, siswa menunjukkan adab dan akhlak yang mulia dengan selalu menyalami bapak dan ibu guru. Selain itu, kreativitas siswa juga dikembangkan dengan adanya kegiatan proyek pembuatan produk sains pada pelajaran ilmu pengetahuan alam.